calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik yang terdiri dari pengamat atau supervisor, coach, dan juga coaching. Bersama saya, Elni Pasawati dari SD Negeri Muning Baru bertindak sebagai supervisor. Saya Rusnawati dari SD Negeri Gambar Walangku yang berperan sebagai coach. Dan saya Tri Purnasari dari TK Aisyah 1 Kandangan berperan sebagai coach. Selamat menyaksikan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Rusna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Baik, Bu. Sebelum kita melakukan coaching nih, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan nih sama Ibu. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita pada hari ini ya, Bu. Nah, baik Bu, pada coaching kita hari ini, coach dan coaching akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot nantinya kepada coach dan juga bagaimana coach tersebut merespon atau menanggapi coaching pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa nanti disesuaikan dengan prinsip-prinsip coaching. Di antaranya ada kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi, Bu. Nah, pertanyaan pertama nih yang akan saya tanyakan kepada Ibu adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kita kali ini ya, Bu? Baik, Bu. Jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu pertama presence atau kehadiran penuh, Ya. yang kedua mendengarkan aktif, dan selanjutnya memberikan pertanyaan yang berbobot. Oh, baik. Pertanyaan kedua, kompetensi mana nih yang ingin Ibu sampaikan, yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik, yang ingin diobservasi nih, Bu? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot, Bu. Oh iya, kemudian yang terakhir ya Bu ya, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kita kali ini? Indikator yang ingin saya peroleh adalah saya ingin coach saya itu bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya, Bu. Oh baik, demikian dulu ya Bu praobservasinya kita kali ini. Silakan Ibu melakukan coaching terhadap coaching. Terima kasih banyak dulu ya Bu. Baik, Bu, terima kasih atas kesempatannya. Baik. Assalamualaikum Ibu Tri. Waalaikumsalam Ibu. Bagaimana nih kabarnya, Bu? Alhamdulillah sehat Bu. Baik, tapi katanya tadi Ibu mungkin ada sedikit kegalauan yang ingin Ibu ceritakan pada saya, katanya hari ini tadi ya, Bu ya? Terima kasih Bu sebelumnya atas kesempatan, atas waktu yang Ibu luangkan untuk kita sama-sama di sini. Jadi begini Bu, saya ini melihat anak-anak kita sekarang ini kurang sekali dalam mengenal budaya sendiri. Nah, jadi saya ingin anak-anak itu mereka memiliki rasa minimal mengetahui dengan budaya sendiri. Nah, terkait masalah tersebut, saya ingin memasukkan hal tersebut di dalam kegiatan proyek kita. Nah, seperti misalkan pembuatan telur asin. Nah, anak-anak mungkin jarang mengenal, bahkan membuatnya pun mereka belum tahu. Nah, jadi misalkan juga mengenalkan buah-buahan lokal. Nah, itu semacam perencanaan dari saya ya Bu ya, mungkin ke dalam
masalah kendalanya ya banyak sekali Bu, nggih. Jadi mudah-mudahan ini ada dukungan dari Ibu sendiri. Baik Bu, sebelum kita lanjutkan mungkin kita perlu menetapkan tujuan Bu dari pembicaraan kita hari ini Bu. Kira-kira apa Bu tujuan pembelajaran, tujuan pembicaraan kita hari ini Bu? Iya, tentu saja Bu, tujuan saya ingin program ini benar-benar bisa terlaksana. Jadi sekolah kita juga bisa memajukan budaya sendiri, anak-anak juga lebih mengenal dengan budaya sendiri, dan harapan ulun juga nantinya rekan-rekan guru semuanya bisa mendukung untuk program ini Bu. Baik Bu, jadi Ibu tadi merasa bahwa anak-anak di sekolah Ibu selama ini kurang mengenal budaya daerah, sehingga Ibu ingin melakukan istilahnya sebuah usaha terobosan agar nantinya budaya daerah kita sendiri itu bisa lebih dikenal, seperti misalnya pembuatan telur asin. Ya Bu. Ya. Kira-kira Bu, kondisi ideal seperti apa Bu yang nantinya Ibu harapkan nantinya ke depannya? Iya, harapannya untuk yang pertama tentu saja di kelas saya sendiri dulu Bu. Bagaimana menerapkan anak-anak kenal dan cinta dengan yang namanya budaya mereka sendiri. Nah kemudian mudah-mudahan ini nanti bisa ditularkan kepada rekan-rekan guru yang ada di sekolah. Nah kemudian ini bisa menjadi program sekolah. Nah bisa menjadi daya tarik tersendiri. Kita bisa menjual program ini kepada masyarakat sehingga juga sekolah kita menjadi lebih maju. Banyak orang tua yang mempercayakan sekolahnya di sekolah kita. Itu sih Bu harapan kedepannya. Baik Bu. Jadi Ibu ingin agar program ini nantinya berjalan di sekolah sehingga budaya daerah lebih bisa dikenal dan bisa diterapkan gitu ya Bu. Iya Bu. Selama ini Bu, untuk langkah-langkah yang sudah berjalan kira-kira seperti apa Bu? Untuk sementara ini Ibu hanya di kelas saya sendiri. Baru beberapa semacam foto, video yang saya tampilkan. Tetapi implementasinya belum Bu. Nah jadi rencananya juga kita langsung actionnya juga. Anak-anak tidak sekedar mendengarkan cerita, nonton video, tapi mereka langsung praktiknya. Baik Bu. Jadi untuk sementara saat ini sudah berjalan di kelas Ibu, namun implementasinya belum maksimal ya Bu? Iya Bu. Mungkin Ibu nanti ingin menularkan ke kelas-kelas lain, Iya Bu. sehingga tentunya hal ini akan berjalan lebih maksimal ya Bu? Iya Bu. Ibu mungkin rencana-rencana ke depannya untuk memaksimalkan hal tersebut mungkin Ibu sudah memiliki rencana ke depannya Bu? Rencana kedepannya selain itu tadi ke anak-anak juga nanti Bu kita membicarakannya, membahasnya secara langsung. Boleh kita misalnya ada pertemuan khusus dengan guru-guru, nanti saya akan menyampaikan apa-apa yang diperlukan dalam langkah-langkah kita ingin mengenalkan budaya sekolah. Nah kemudian untuk yang selanjutnya saya berharap juga ini menjadi dukungan orang tua. Nah untuk apa? Untuk meminimalkan dana tadi Bu, karena kita memahami bahwa program ini pun tidak bisa berjalan tanpa adanya dana ya Bu ya. Nah jadi berharap nanti ada dukungan juga dari orang tua. Baik Bu, jadi tadi Ibu memiliki rencana ke depannya ingin melakukan pertemuan khusus dengan guru-guru lain, dengan kepala sekolah, dan juga tentunya dengan yang terpenting dengan orang tua atau wali murid, terutama ini untuk meminimalkan masalah dana ya Bu. Iya Bu. Iya Bu. Nah Ibu sudah memiliki rencana ke depannya untuk memaksimalkan rencana Ibu ini. Jadi Bu, kira-kira kapan Bu rencana ini akan Ibu laksanakan Bu? Sesegeranya dulu Bu. Jadi nanti rencana kami itu
ini akan disesuaikan dengan tema. Nah, jadi untuk tema kita ini, kalau misalkan pembuatan telur asin nanti bisa dimasukkan dalam tema pekerjaan. Kemudian tema untuk mengenalkan buah-buahan lokal itu nanti saya masukkan di tema tanaman. Jadi mungkin mengkondisikan dengan tema saat itu, Ibu. Baik Bu, jadi Ibu rencana ini akan sesegeranya melaksanakan hal ini dan terutama sekali akan Ibu sesuaikan dengan tema Ibu. Iya, Ibu. Baik Bu, Ibu sudah berkomitmen tentunya untuk melaksanakan hal ini. Baik Bu, selanjutnya dari keadaan Ibu sekarang ini, seandainya ada dari level 1 sampai 10, skala 1 sampai 10, sekarang Ibu merasa berada di level berapa Bu kira-kira? Wah, berapa ya Bu? Kemungkinan ya bisa lah Bu, level 5 saya baru berada di titik ini. Karena itu tadi Bu, implementasinya belum ada. Pertama baru berupa perencanaan, yang kedua baru mengenalkan berupa foto-foto kepada anak-anak di kelas. Baru sebatas itu sih Bu. Oh begitu Bu, jadi sekarang Ibu merasa baru berada di level 5 yang tentunya Ibu ingin meningkatkannya. Nah, Ya. sekarang kira-kira Ibu ingin meningkatkannya Bu, target Ibu ini kira-kira Ibu harus akan berada di level berapa Bu? Saya juga tidak ingin muluk-muluk Bu. Kalau bisa berada di level 8 lah Bu. Nah, jadi level 8 itu diharapkan itu sudah menjadi program sekolah. Akan lebih baik lagi kita bisa mendapatkan dukungan dari orang tua tadi ya Bu ya. Nah, program kita ini menjadi semacam budaya sekolah Bu. Kalau target pertama sih saya inginnya level 8 dulu Bu. Wah, luar biasa, Ibu ingin meningkatkan ke level 8 ya Bu ya. Baik Bu, dari percakapan kita hari ini Bu, kira-kira Bu bagaimana Bu perasaan Ibu sekarang? Alhamdulillah ya Bu, saya sudah lega, lebih plong, kemudian lebih tercerahkan karena ini sebenarnya berupa perencanaan saya saja ya Bu ya. Tapi kalau ini tidak dilaksanakan dan kita tidak terjadi proses coaching seperti ini, mungkin hanya akan menjadi rencana saja Bu. Jadi alhamdulillah sudah mendapatkan solusi sendiri Bu ya. Terima kasih atas bantuan dari Ibu. Saya sangat senang sekali. Sama-sama Bu. Baik Bu, nanti kita akan ketemu lagi ya Bu. Kapan-kapan nanti kita Ya. akan bincang-bincang lagi ya Bu ya. Oke, terima kasih Ya. Bu. Sama-sama Bu. Sukses ya Bu. Ya, terima kasih. Oke. Assalamualaikum Bu Rusna. Waalaikumsalam Bu Elni. Ya, selamat siang Bu. Siang. Nah, tadi Ibu sudah melakukan coaching ya Bu dengan Ibu Tri. Nah, sebelum penutupan ya Bu, saya akan menanyakan lagi beberapa pertanyaan nih pasca observasi ya. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan Ibu tadi? Jadi di pelaksanaan coaching kali ini saya sudah melaksanakan alur tirta Bu. Ya. Yaitu dengan cara menentukan tujuan, Apa lagi Bu? rencana aksi, Ya. ya, Dan identifikasi, dan tanggung jawab, ya. sehingga saya bisa memandu si coaching untuk dapat menemukan solusi dari permasalahan dia. Oh iya Bu. Baik Bu, tadi menurut saya nih sebagai supervisor ya Bu, tadi saya tadi melihat proses coaching Ibu, Ibu Rusna tadi sudah berjalan dengan baik prosesnya, dan saya lihat juga proses alurnya juga sesuai dengan alur kita. Ada tujuan, ada identifikasinya, ada rencana aksinya, dan ada tanggung jawab yang sudah Ibu laksanakan. Terkait
Dari hasil tadi, Ibu juga sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada Putri, sehingga Putri tadi bisa menemukan solusi dari permasalahannya, dan juga coaching juga tadi sudah melakukan sesuai dengan prinsip coaching. Nah, pertanyaan terakhir ya Bu, sebelum kita tutup, yaitu kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil Ibu melakukan coaching yang baru saja Ibu lakukan tadi? Baik Bu, kompetensi yang tentunya ingin saya dapatkan adalah agar saya bisa lebih memahami proses coaching yang dilaksanakan, sehingga nantinya kita akan bisa melaksanakan coaching yang lebih baik lagi. Oh iya. Jadi kompetensi yang ingin Ibu lakukan tadi dengan cara lebih memahami lagi proses pembicaraan Ibu dengan coach tadi ya Bu. Ya. Nah itu tadi yang ingin Ibu harapkan, semoga saja berjalan dengan lancar lagi nantinya proses coaching Ibu. Semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Bu. Baik Bu. Demikian observasi kita pada hari ini, semoga bermanfaat bagi Ibu. Bagi saya juga, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian proses coaching yang sudah kami laksanakan dalam kegiatan demonstrasi kontekstual pada modul 2.3 pada hari ini. Terima kasih atas partisipasi dari Ibu Rusnawati dan Ibu Tri Purnasari. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.